Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji, perkenalkan nama saya Merlin Octavia A dengan nomor induk mahasiswa 2523990521. Saya sebagai guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Bengkulu Utara, sekaligus mahasiswa program pendidikan profesi guru BAT 3 di Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar hari ini anak-anak? Baik, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Raffi, tolong pimpin doanya. Baiklah, sebelum mulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Buka dulu dengan baca lafaz basmalah. Seperti biasa ya, kalau ibu absen itu biasanya kalian ngaji. Minggu kemarin kita sampai surat berapa? Al-Baqarah ayat 25, berarti sekarang 26. Jadi kita sudah dibuka semua Al-Qurannya? Sudah ya Nak ya? Ibu absen, kita taus dan basmalah sama-sama. Dimulai dari sekarang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Safia Mufarica. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذي كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض Ulaika humul khasirun. Sebelum kita memasuki materi hari ini, kita mengingat kembali materi yang sudah Ibu jelaskan minggu lalu. Minggu lalu masih ingat materinya tentang apa? Hukum tajwid. Ada nggak yang bisa memaparkan atau menyebutkan yang hukum tajwid minggu kemarin? Ada? Silakan. Oke, silakan Iza. Itu surat Al-Imran ayat 191 di potongan ayat halakta, yaitu hukum bacaannya yaitu qalqalah sughra. Ya, benar ya. Oke, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menganalisis Al-Quran dan hadis tentang berpikir kritis dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi kemajuan teknologi di dalam berbagai bidang. Maksudnya gimana? Ada dalam bidang kesehatan, media sosial, e-commerce, pendidikan, dan lingkungan sekitarnya. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, sekarang silakan perhatikan PowerPoint yang Ibu sediakan ya. Oke, yang pertama itu ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekarang kita lihat pengertian ilmu pengetahuan. Ilmu berasal dari kata artinya pengetahuan. Kemudian perkembangan ilmu dan pengetahuan yang berasal dari pemikiran-pemikiran ahli menghasilkan penemuan-penemuan yang luar biasa. Di antaranya berupa
sekarang, teknologi adalah hasil dari penerapan ilmu pengetahuan yang dapat memudahkan manusia dalam beraktivitas di segala bidang, seperti informasi, komunikasi, transportasi, pendidikan, kesehatan, dan masih banyak lagi. Nah, pada kesempatan hari ini, ayat yang kita bahas yaitu Ali Imran ayat 191. Bis, baca dulu ayatnya, Bis. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Baca, kira. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah dan orang yang datang. Oke, itu ayatnya ya. Ayatnya ada yang Ali Imran ayat 190. Ya. Yang artinya apa? Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berakal. Kalian bisa lihat ya, ada pergantian antara siang dan malam. Kemudian kita lanjut di Quran surah Al-Imran ayat 191. Tapi kalau baca Alladzi yadhkurullah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar. Oke, artinya baca ini. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia, Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Oke, jadi orang-orang yang mengingat Allah sambil duduk, berdiri atau dalam keadaan berbaring. Oke, selanjutnya itu berpikir kritis. Oke, sekarang kita lihat dulu pengertian berpikir kritis. Yang pertama, istilah berpikir kritis merupakan gabungan dua kata, yaitu berpikir dan kritis. Berpikir kritis artinya menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu, sedangkan berpikir kritis artinya bersifat tidak mudah percaya dan tajam dalam menganalisa. Oke, berpikir kritis adalah kemampuan berpikir yang jernih dan rasional. Maksudnya rasional itu bagaimana, Nak? Maksudnya masuk akal. Kemudian benar menurut penalaran dan logika terhadap sesuatu yang harus dilakukan dan sesuatu yang harus dipercaya, ya. Kemudian ada pun langkah-langkah berpikir kritis. Yang pertama, menemukan masalah atau merupuskan pertanyaan. Kemudian yang kedua, mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang terjadi atau berbagai asumsi. Kemudian yang selanjutnya, mengumpulkan informasi atau baik dengan mempertimbangkan secara matang. Kemudian, oke, baiklah anak-anak, di sini Ibu akan menampilkan beberapa video yang menghubungkan antara Al-Quran dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebentar ya. Melalui penelitian dan eksplorasi dan memperkuat keimanan kepada Allah, maka hal ini dianggap sebagai sesuatu yang positif. Namun, jika eksplorasi tersebut untuk tujuan yang merugikan, sombong, atau bertentangan dengan syariat Islam, maka hal ini tentu tidak didukung oleh Islam. Video sekilas tentang ilmu pengetahuan dan teknologi serta berpikir kritis.
Nah, selain Quran Surah Ali Imran ayat 190 dan 91 tentang berpikir kritis, ada juga Quran Surah Ar-Rahman ayat 33. Nah, itu saling berkaitan dengan video yang Ibu tampilkan tadi ya, Nak ya. Oke, berdasarkan video yang kalian lihat atau berdasarkan video yang kalian amati, apa sih yang menjadi hikmah yang bisa kita ambil? Yang pertama, apa yang kalian rasakan saat melihat kemajuan teknologi? Kemudian bagaimana pandangan Islam terhadap perkembangan ilmu dan teknologi? Ada yang bisa menjawab? Oke, Queen Z. Saya rasakan ketika melihat kemajuan teknologi, itu semua aktivitas manusia dipermudah baik dalam komunikasi, informasi, dan perkembangan teknologi dalam bidang kesehatan, industri, dan lain-lain. Pandangan Islam terhadap perkembangan ilmu teknologi, selagi penemuan atau penelitian perkembangan teknologi itu untuk kebaikan, maka akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah materi yang Ibu jelaskan tadi, Ibu akan membagi menjadi 3 kelompok ya. 3 kelompok. Nanti ada LKPD-nya. Nih, tugasnya ada di sini. Ya. Ini berkaitan dengan berpikir kritis dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, ya. Tugasnya itu nanti kalian cari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada dalam kemajuan peradaban Islam, baik di masa lalu maupun masa sekarang, dari berbagai bidang ya, ada sains, kedokteran, jaringan sosial, e-commerce, dan lain-lain yang berhubungan dengan Al-Quran dan hadis. Kemudian tulislah ilmuwan atau penemuan serta diperkuat dengan dalil dan hadisnya. Bisa? Dalam Islam kemudian boleh kalian cari melalui artikel ilmiah online, boleh. Kemudian kalian juga boleh mengakses dengan perpustakaan digital juga boleh. Kemudian ataupun video dokumenter secara singkat atau hasil riset sederhana yang bisa kalian akses melalui internet. Ya, Nak ya. Oke, silakan kerjakan sekarang. Karena tugasnya tadi sudah. Nah, nanti silakan kalian presentasi per kelompok ya. Jadi yang presentasi itu perwakilan dari kelompoknya masing-masing. Oke. Sebelum kalian maju kelompok, biar kita semangat, kita ice breaking dulu ya. Oke, nanti kalau ibu bilang tasbihul hamasa, kalian tepuk tangan sekali. Tasbihul hamasa, hayya ta'lamu bil ijtihad. Hayya, bisa? Jadi hayyanya harus bisa ya? Bisa. Kita mulai. Wahid isnin salasa. Tasbih. Belum ya? Wahid isnin salasa. Tasbihul hamasa. Tasbihul hamasa. Fayyana ta'lamu bil ijtihad. Sekali lagi. Untuk kelompok pertama, silakan maju kelompok Alif dan kawan-kawan. Siapa perwakilan kelompoknya, Nak? Alif, boleh. Baiklah teman-teman semuanya, saya akan menjelaskan hasil diskusi kami. Bisa dilihat, yang pertama, air merupakan sumber kehidupan. Di sini kami menjelaskan air, teman-teman. Air di Al-Quran secara berulang kali menyatakan bahwa segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Itu tertera dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat ke-30.
Itu dua video yang telah saya tampilkan. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah ya nak ya, pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian ada dasarnya yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, dibarengi dengan ilmu teknologi, kita juga jangan sampai menyalahgunakan ilmu dan teknologi. Jadi kita harus tahu dampak positif dan negatifnya. Kalau dampak positifnya tadi yaitu yang pertama tadi bisa mempermudah aktivitas. Kemudian ada lagi nggak? Masih banyak ya. Kalau dampak negatifnya apa kira-kira? Sebelum kita menutup pertemuan hari ini, Ibu akan membagi sticky note. Jadi kalian tulis hari ini itu apa saja yang bisa kalian ambil, atau ilmu apa saja sih yang sudah kalian serap selama belajar sama Ibu pada hari ini. Bisa? Bisa. Oke. Tolong Raffi. Ya, akhirnya muter, balik lagi sama Ibu. Nah. Sudah? Cukup? Satu lagi? Boleh. Satu lagi? Boleh. Oke, silakan kalian tulis ya. Refleksi kita hari ini apa? Ada pena nggak? Nih, ada. Pinjam ya. Kalau sudah, silakan tempel di papan tulis sebelah kiri ya. Oke, silakan. Oh, udah. Oke. Sudah ya. Nah, sekarang Ibu minta laki dan satu perempuan untuk membacakan yang di depan. Yang perempuan. Oke, silakan. Oke, refleksi saya yang saya tulis pada pembelajaran hari ini, saya merasa senang pada pembelajaran kali ini. Terus, saya juga bisa mempelajari tentang pentingnya berpikir kritis dalam menyikapi kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi yang dimanfaatkan itu akan memberi dampak yang baik untuk umat manusia. Gitu. Oke, Dea kasih aplaus dulu. Terima kasih ya Cindy. Ya Bu. Oke, silakan duduk. Oke, yang kedua. Oke, ada ke sana dong. Ilmu yang saya dapat pada hari ini, 1. Minum harus menggunakan tangan kanan dan sambil duduk. Oke, terus? 2. 4. Menjelajah tentang luar angkasa. Oke, udah. Bener ya? Kasih aplaus dulu. Oke, dari pelajaran atau materi yang kita sudah pelajari selama pembelajaran, sekarang sudah saatnya kita menarik kesimpulan. Yang pertama, Islam itu sangat mendukung adanya ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan perkembangan zaman. Walaupun ilmu terus diperbarui, tetapi kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Kita pelajari, silahkan kalian terapkan di dalam kehidupan sehari-hari ya. Baik itu dari segi berpikir kritis dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bisa? Bisa. Sekarang kita tutup pembelajaran hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma iruka wa atubu ilaik. Tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.